Setelah berlarut-larut dalam dugaan dan desas-desus yang menerpa sosmed, akhirnya kabar resmi datang dari negeri tirai bambu. Xiaomi Cina telah merilis teaser terbaru yang memastikan kehadiran Redmi Note 13 series seri ini. Mencakup varian dasar yaitu Redmi Note 13 serta varian lebih tinggi Redmi Note 13 Pro dan Redmi Note 13 Pro Plus. Menambahkan kegembiraan penggemar di tanah air, terungkap fakta bahwa ketiga produk tersebut telah mendapatkan sertifikasi TKDN Indonesia. Apa yang menjadi pertimbangan Xiaomi untuk merilis Redmi Note 13 Pro Plus di Indonesia? Satu hal yang pasti dengan pengesahan TKDN ini, kemungkinan besar Xiaomi akan segera memperkenalkan ketiga perangkat ini di pasar Indonesia. Konfirmasi mengenai ketiga ponsel sebagai bagian dari Redmi Note 13 series diperoleh langsung dari Xiaomi UI. Tak hanya itu, sumber terpercaya dari India juga menambahkan bukti kuat bahwa Redmi Note 13 series siap meluncur. Adapun Redmi Note 13 5G yang diperkirakan sebagai varian entry level dari seri ini diperkirakan akan memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Kehadiran seri ini tentu saja semakin memeriahkan persaingan pasar smartphone di kelasnya. Dari foto yang sempat viral beberapa waktu lalu, tampak jelas ada 3 varian TKDN Indonesia yang seakan-akan melakukan invasi bersamaan ke pasar gadget tanah air. Tidak jika kita melihat bahwa di Cina Redmi Note 13 series baru saja memperkenalkan 3 smartphone sekaligus. Hal inilah yang membuat saya dan mungkin juga kalian semakin yakin bahwa Redmi Note 13 series tak akan lama lagi menyapa penggemarnya di Indonesia. Namun sebelum kita terjun lebih dalam ke pembahasan inti, ada satu hal kecil yang saya mohon bantu kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Dengan dukungan dari kalian, kami berjanji akan terus memberikan informasi terbaru seputar Redmi Note 13 series dan teknologi lainnya. Dari sekilas pandangan, kita bisa langsung melihat bagaimana desainnya mencuri perhatian tatanan kamera yang begitu rapi dan elegan. Dengan 3 kamera yang tersusun simetris serta kamera tambahan yang terletak di sudut atas kanan memberikan kesan mewah dan modern. LED flash yang menemani dan 2 kamera besar di sisi kiri menambah nilai estetika dari smartphone ini. Material kaca yang digunakan untuk bagian belakang memberikan kesan premium didukung dengan sertifikasi IP53 yang menawarkan ketahanan terhadap air dan debu. Bentuknya yang tipis dan bobot ringan menjamin kenyamanan saat digenggam, sebuah pilihan tepat untuk mereka yang menginginkan fungsionalitas tanpa mengorbankan estetika. Layarnya menggunakan panel AMOLED berukuran 6,67 inci dengan refresh rate 120 Hz dan touch sampling rate 360 Hz. Redmi Note 13 series menjanjikan pengalaman visual yang halus dan responsif. Kecerahan yang bisa mencapai 1800 nits membuat layar ini bersinar terang bahkan di bawah sinar matahari langsung. Dengan pelindungan Corning Gorilla Glass Victus untuk varian Pro dan kemungkinan Gorilla Glass 5 untuk varian standar, layar ini dirancang untuk tahan terhadap goresan dan benturan. Ditambah lagi fitur HDR10 Plus Wide View L1 untuk pengalaman nonton Netflix yang maksimal, serta Dolby Vision menjadikannya paket komplit untuk pengalaman multimedia. Pada Redmi Note 13 series, Xiaomi membuat keputusan yang cukup menarik terkait pilihan chipset, meskipun banyak yang mengharapkan penggunaan chipset dari TSMC. Sayangnya kali ini Redmi Note 13 hanya mengandalkan produksi dari Samsung. Berdasarkan informasi yang beredar, kemungkinan besar Redmi Note 13 5G akan ditenagai oleh Snapdragon 4 Gen 2 yang berfabrikasi 4 nanometer. Chipset ini bukanlah pendatang baru di dunia smartphone karena telah sukses ditanamkan dalam perangkat seperti Poco M6 Pro dan Redmi 12 5G. Tapi ada kemungkinan juga ponsel ini memakai chipset Snapdragon 6 Gen 1 dengan fabrikasi 4 nanometer. Tetapi menurut kalian, chipset apa yang cocok pada HP ini? Apakah ponsel menggunakan Snapdragon 4 Gen 2 apa Snapdragon 6 Gen 1? Dari segi performa, Snapdragon 4 Gen 2 menjanjikan kecepatan yang mengesankan dengan skor Antutu yang bisa menyentuh angka 450 ribuan, performa yang luar biasa cepat jika dibandingkan dengan Snapdragon 685. Meski begitu, walaupun sudah menggunakan fabrikasi 4 nanometer, mengejutkan bahwa Snapdragon 4 Gen 2 setara dengan Snapdragon 695. Dari segi memori, Redmi Note 13 series menawarkan konfigurasi yang cukup standar untuk kelasnya dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal 256GB. Kualitas RAM yang digunakan adalah LPDDR4X, sedangkan untuk penyimpanan internalnya Redmi memilih UFS 2.2.
Redmi Note 13 tanpa ragu tampil mempesona dengan menawarkan Android 13 dan antarmuka teranyar MIUI 14. Tak hanya itu, komitmen Xiaomi dalam memberikan dukungan perangkat lunak terlihat dari janji update OS yang panjang, yakni sampai 2 kali perubahan versi Android dan 3 kali pembaruan patch keamanan. Ada brand sebelah yang mengklaim dirinya sebagai king, namun kenyataannya seringkali kurang cekatan dalam memberikan pembaruan sistem operasi. Di sisi lain, Xiaomi brand dengan logo oranye yang kita kenal terus menunjukkan dedikasinya untuk pengguna dengan konsistensi pembaruan perangkat lunak yang lebih cepat dan rutin. Itulah mengapa banyak pengguna memilih brand oranye ketimbang brand hijau. Meskipun spesifikasi kamera Redmi Note 13 belum sepenuhnya terungkap, ada dugaan kuat bahwa ponsel ini akan dilengkapi dengan kamera utama 108 megapiksel yang tentunya akan memanjakan para fotografer mobile. Melihat kakak-kakaknya di varian Pro dan Pro Plus yang telah mengadopsi kamera 200 megapiksel, bukanlah hal yang berlebihan untuk mengasumsikan bahwa Redmi Note 13 bisa mengusung kamera utama 108 megapiksel. Untuk selfie kamera juga cukup standar, yakni 16 megapiksel saja. Terkait kemampuan perekaman video, meski chipset Snapdragon 4 Gen 2 memiliki kemampuan untuk mendukung kamera 108 megapiksel, tampaknya Xiaomi memilih untuk membatasi perekaman video di Redmi Note 13 hanya pada resolusi Full HD+. Namun demikian, antusiasme kami terhadap detail kamera Redmi Note 13 tetap tinggi, terlebih dengan kabar bahwa smartphone ini akan hadir resmi di Indonesia. Tidak diragukan lagi, Redmi Note 13 akan menjadi incaran banyak orang termasuk saya. Untuk konektivitas cukup beragam, ada fitur Bluetooth 5.3 koneksi NFC IP53 rating tahan air dan debu IR blaster, lubang kenikmatan jack audio 3,5 mm, slot memory card, dual speaker stereo USB-C dan USB on the go. Redmi Note 13 berdasarkan informasi yang beredar datang dengan kapasitas baterai 5000 mAh, meskipun angka ini terbilang standar di pasaran saat ini. Hadirnya fitur fast charging 33 atau 67 watt tentunya menambah daya tarik tersendiri. Namun mengingat tren penggunaan smartphone yang semakin intens, kami pun berharap Xiaomi akan memberikan inovasi atau peningkatan lebih lanjut pada segmen baterai di seri Redmi Note 13. Redmi Note 13 diprediksi akan dilepas dengan harga yang sangat menarik di Cina, yakni berkisar antara 2 jutaan hingga 3 jutaan rupiah. Namun pertanyaan besar yang menggantung adalah apakah Indonesia akan mendapat harga yang serupa atau mungkin sedikit berbeda. Tanggal yang perlu dicatat dalam kalender para pecinta HP adalah 21 September 2023. Pada tanggal itulah Redmi Note 13 akan resmi diperkenalkan di Cina. Namun kabar baiknya, dengan adanya sertifikasi TKDN pada bulan yang sama, ini menjadi pertanda kuat bahwa ponsel ini tidak akan lama-lama menunggu untuk hadir di tanah air. Pertanyaan besar muncul, mampukah smartphone ini bersaing ketat dengan Infinix, salah satu pemain kuat di segmen yang sama? Kami sangat penasaran dengan pandangan dan opini kalian. Apakah Redmi Note 13 akan mampu mendominasi pasar atau Infinix masih memegang kendali? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Kami sangat antusias untuk membaca dan mengetahui pemikiran dari kalian. Siap-siap Mi fans atau pecinta HP, karena sepertinya kita akan menyambut kehadiran ponsel baru yang siap menggoda dompet kita. Tetap pantau informasi dari kami untuk update harga dan spesifikasi lebih lanjut.